Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akila Nurul Hikmah dengan NIM P003410210005. Saya dari kelas tingkat 1A, jurusan Teknologi Laboratorium Medik. Baik, dalam video kali ini saya akan menjelaskan kembali mengenai disinfeksi dan disinfektan, serta bagaimana cara pembuatan disinfektan. Tetapi sebelum itu kita perlu tahu apa sih disinfeksi dan disinfektan itu. Disinfeksi adalah proses penghilangan sebagian besar atau semua mikroorganisme patogen kecuali endospora bakteri yang terdapat pada permukaan benda mati non-biologis seperti dinding, lantai, peralatan, dan lainnya, ruangan, pakaian, dan alat pelindung diri atau APD. Terbagi atas 4 jenis. Yang pertama yaitu disinfeksi permukaan. Disinfeksi lingkungan permukaan datar seperti lantai, dinding, meja, kursi, lemari, dan perabot rumah tangga. Yang kedua, disinfeksi pakaian. Proses disinfeksi bisa dilakukan pada pakaian, misalnya handuk, baju, dan kain atau linen. Yang ketiga, disinfeksi ruangan. Proses ini biasanya dilakukan di ruangan yang memiliki indikasi telah terkontaminasi oleh virus, bakteri, dan kuman. Yang keempat yaitu disinfeksi permukaan lunak atau keropos. Proses ini dilakukan khusus pada benda-benda seperti lantai berkarpet. Contohnya adalah tirai, permadani, dan sejenisnya. Untuk pengertian disinfektan itu sendiri adalah bahan kimia yang digunakan untuk menghambat atau membunuh mikroorganisme, misalnya pada bakteri, virus, dan jamur kecuali spora bakteri, pada permukaan benda mati seperti furnitur, ruangan, lantai, dan lain-lain. Disinfektan tidak digunakan pada kulit maupun selaput lendir karena berisiko mengiritasi kulit dan berpotensi memicu kanker. Penggunaan disinfektan dengan teknik spray atau fogging telah digunakan untuk mengendalikan jumlah antimikroba dan virus di ruangan yang berisiko tinggi. Pada ruangan yang sulit dijangkau biasanya digunakan sinar UV dengan panjang gelombang tertentu. Proses ini akan mencegah penularan mikroorganisme patogen dari permukaan benda ke manusia. Untuk jenis-jenis disinfektan ini dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama disinfektan kimia. Penggunaan disinfektan kimia dalam jangka waktu yang lama dapat menimbulkan dampak negatif karena dalam penggunaannya bahan ini dapat meninggalkan residu yang berpotensi untuk mengganggu kesehatan. Untuk itu perlu mencari alternatif lain, yaitu dengan memanfaatkan tanaman atau disebut dengan disinfektan nabati. Yang kedua yaitu disinfektan nabati. Disinfektan nabati ini tidak menimbulkan residu karena terbuat dari bahan yang ada di alam, sehingga mudah menguap. Contohnya seperti penggunaan disinfektan dari ekstrak jeruk nipis. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat disinfektan dari Dettol antiseptik. Sebelum itu saya akan menjelaskan sedikit mengenai Dettol antiseptik ini. Dettol merupakan salah satu merek antiseptik dan disinfektan yang berasal dari Inggris. Pertama kali diperkenalkan di rumah sakit lebih dari 85 tahun yang lalu, dan awalnya digunakan sebagai larutan pembersih pasca operasi untuk mencegah terjadinya infeksi. Dettol antiseptik cair telah diuji terhadap 100 strain kuman, sehingga mampu melindungi keluarga kita dari berbagai kuman penyebab penyakit. Dettol antiseptik cair secara efektif membunuh kuman penyebab penyakit untuk menjaga kesehatan tubuh dan kebersihan lingkungan rumah. Dengan kandungan kloroksilenol sebanyak 4,8% sebagai antiseptik, yaitu suatu agen antibakteri spektrum luas dan dapat menghambat pertumbuhan bakteri gram positif dan gram negatif. Kloroksilenol bekerja dengan langsung merusak RNA dan sintesis protein di membran sitoplasma bakteri. Langkah selanjutnya yaitu prosedur pembuatan disinfektan. Untuk alat dan bahan, di sini bahannya saya menggunakan Dettol dengan kandungan kloroksilenol 4,8% dan air dengan volume 140 ml. Dan alatnya yang pertama saya menggunakan botol semprot dan satu batang pengaduk. Untuk langkah-langkah pembuatannya,
Tuang larutan detol sebanyak 1 tutup botol, lalu masukkan ke dalam 140 ml air. Lalu aduk menggunakan batang pengaduk hingga semuanya tercampur rata. Kemudian masukkan larutan detol ke dalam botol semprotan. Lalu tutup dan disinfektan siap digunakan.